Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu. Engkau sungguh baik kepada kami ya Tuhan. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kami sungguh percaya kasih-Mu selalu melingkupi kami. Dan kasih-Mu itu yang akan memampukan kami menjalani hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran 16 ayat 35. Tertulis demikian. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Albert Einstein pernah mengatakan, "There are two ways to live. You can live as if nothing is a miracle, or you can live as if everything is a miracle." Ada dua cara manusia menjalani hidupnya. Pertama, hidup dengan pandangan bahwa tidak ada mujizat sama sekali. Atau kedua, hidup dengan pandangan bahwa semuanya adalah mujizat. Ada mujizat di sekitar kita, di belakang kita, di depan kita, di sekeliling kita. Mujizat Tuhan selalu melingkupi kita setiap hari. Saat kita mulai bangun di pagi hari, kita dapat melihat dan mengalami mujizatnya. Hanya saja seringkali kita mengabaikan dan tidak menyadarinya. Setiap bangun pagi, sebenarnya itu adalah mujizat bagi kita. Jangan berpandangan bahwa pagi hari bukan mujizat, sebab pagi hari adalah karya luar biasa dari Tuhan. Jangan mengira bahwa kita bisa bangun pagi bukan sebuah mujizat. Sebab kalau kita dapat menggerakkan tangan kita, dapat menggerakkan kaki, dapat bernafas, itu adalah mujizat. Dalam Keluaran 16 ayat 35 ini dikatakan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Selama berada di padang gurun, orang Israel mendapatkan makanan setiap pagi dari Tuhan berupa mana. Dan ini terjadi selama 40 tahun. Dalam perjalanan di padang gurun itu, apa yang mereka perlukan disediakan Tuhan. Dan keberadaan mereka dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kasut di kaki mereka pun tidak menjadi rusak, tidak menjadi lapuk. Ini adalah sebuah mujizat luar biasa yang dikerjakan Tuhan bagi mereka. Saat mereka bangun pagi hari, mereka langsung disambut oleh mana, yaitu roti dari langit yang diturunkan Tuhan untuk mereka kumpulkan dan makan. Mereka melihat dan mengalami mujizat itu selama perjalanan mereka di padang gurun. Selain mana, mereka juga melihat tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan itu terjadi setiap hari selama 40 tahun. Tiang ini menjadi tanda dan mujizat yang heran akan penyertaan dan tuntunan Tuhan bagi mereka. Tapi sayangnya, meskipun mujizat demi mujizat itu begitu nyata di hadapan mereka, sebagian dari bangsa ini bersikap tidak percaya dan bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Sadari ada mujizat Tuhan setiap hari. Mujizat itu bukan selalu tentang hal-hal yang nampaknya spektakuler, tapi hal-hal yang nampak biasa pun sebenarnya adalah mujizatnya yang perlu kita syukuri. Mujizat Tuhan hendaknya membuat kita kagum akan Tuhan, sadar dan menghormati hadiratnya, dan semakin percaya kepadanya hari lepas hari.
Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14 dikatakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari sadari akan mujizat Tuhan atas kita. Kalau kejadian kita saja begitu ajaib, apalagi keberadaan kita hari ini adalah ajaib dan merupakan mujizat-Nya. Bangunlah di setiap pagi dengan kesadaran bahwa mujizat Tuhan selalu ada atas kita. Dan mujizat-Nya yang terbesar Ia sediakan buat saudara dan saya, yaitu keselamatan dan hidup kekal oleh kuasa darah-Nya bagi kita yang percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan baik. Lewat kebenaran firman-Mu kami mengerti bahwa seringkali kami tidak menyadari betapa banyak mujizat terjadi di hidup kami. Seringkali kami begitu cuek dan mengabaikan mujizat demi mujizat yang terjadi atas kami. Kami lupa bahwa keberadaan kami merupakan mujizat-Mu. Dan lebih daripada itu, kami terlalu sering mengeluh, bersungut-sungut dengan keadaan yang ada. Kami kurang bersyukur sebab kami tidak menyadari bahwa mujizat Tuhan selalu nyata setiap hari. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan Engkau sungguh baik. Engkau menyediakan mujizat-Mu setiap hari buat kami semua yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami mohon berkat pimpinan-Mu atas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami pemenang-pemenang, jadikan kami berhasil, dan terutama jadikan kami pribadi yang mempermuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang melihat kemuliaan-Mu melalui kehidupan kami dan percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami semua. Kami percaya Tuhan, kami terima jawaban, kami terima lawatan Tuhan, kami terima dan alami mujizat dari Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.